Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara dan kita masih berbincang-bincang dengan Dr. Denny Sitorus yang saat ini tengah merawat pasien COVID-19 di Halmahera. Sementara ada satu lagi Nurse Eliasari yang saat ini juga sedang melayani di RSUD Tarakan, Jakarta. Dr. Denis, Anda ada di Halmahera. Tentu di sana saat ini situasi COVID-19 berubah-ubah. Tapi situasi saat ini apakah sedang naik atau sedang turun jumlahnya? Kalau untuk saat ini di Halmahera Timur sendiri, COVID-19 dibanding bulan Juni, Juli itu sudah menurun Desember ini. Apakah bisa dikatakan grafiknya sudah landai begitu di sana? Iya, benar, sudah landai. Biasa kita rawat pasien tiap hari satu pasien, yang datang masuk positif. Saat ini sudah tidak, kadang 2 hari baru satu atau bahkan seminggu baru satu yang masuk yang positif COVID. Lalu apa pengalaman yang paling berkesan ketika melayani pasien COVID-19 di Halmahera yang terus teringat sampai saat ini? Pengalaman saya yang paling berkesan pada saat merawat pasien itu, yang pertama, ada pasien yang dibilang masuk komorbid dan dia itu sudah bisa dibilang parah sakitnya, tetapi dia percaya Tuhan, dia berdoa, dia lewati masa-masa sulitnya dan sekarang sudah sembuh, dan saya yang merawat pasien itu. Oh gitu, wow. Tapi apakah ada juga yang pada saat Pak Denis melayani lalu tapi kemudian juga ternyata harus dipanggil Tuhan begitu? Ya, banyak sekali. Di sini ada beberapa korban dari COVID-19 itu sendiri. Tapi mungkin karena di sini daerah termasuk daerah terpencil, jadinya informasi yang dari pusat belum tentu sampai ke masyarakat di sini dengan baik, sehingga itu kebanyakan pasien yang meninggal dunia seperti itu kebanyakan ya dari keluarga. Jadi itu yang kita harapkan, kalau bisa masyarakat lebih mengerti untuk itu. Kebanyakan sih dari keluarganya begitu, keluarganya yang maksudnya yang masih menolak dan yang lainnya, dan itu tugas kita untuk menjelaskannya. Maksudnya jadi ketika mereka sudah selesai dan dinyatakan negatif, ketika mau kembali malah ditolak oleh keluarga begitu ya? Iya, benar. Oh, itu justru yang lebih banyak ditolak oleh keluarga dan masyarakat. Lalu apa yang Anda lakukan? Pada saat itu ya saya langsung turun ke lapangan yang memberitahu ke masyarakat bahwa memang COVID-19 ini tidak seperti yang maksudnya kalau sudah sembuh ya tidak tertular lagi begitu, jadi tidak usah khawatir, dan saya akan memberikan informasi positif agar mereka tidak terlalu takut untuk itu. Ya, dan informasi dari mulut dokter itu justru yang memberikan ketenangan ya kepada keluarga. Wow, luar biasa. Kita juga mau tanya dengan Nurse Elia, apakah punya pengalaman pribadi yang sangat berkesan gitu ketika merawat pasien COVID-19? Kalau pribadi yang sangat tidak bisa saya lupakan pada saat merawat pasien COVID-19, pada saat itu saya melihat pasien ini sudah henti nafas dan henti jantung. Di mana pada saat itu kita pasti memakai APD yang lengkap, memakai sarung tangan itu berlapis-lapis, memakai masker juga berlapis-lapis, kita memakai Google, memakai face shield. Jadi ketika menemui pasien henti nafas, henti jantung, tindakan pertama yang kita lakukan adalah melakukan resusitasi jantung atau RJP. Jadi kita bersama teman-teman pada saat itu melakukan secara bergantian, dan ketika saya melakukan bagging, itu saya merasakan tangan saya sangat tidak bisa kembali, karena kan memegang bagging otomatis kita harus menekan bagging itu untuk membantu nafas si pasien yang sedang henti nafas, henti jantung. Sorry Nurse, potong sedikit, itu tadi alat apa namanya? Yang di bagging untuk memompa oksigen. Oksigen masuk.
Iya, oksigen masuk ke tubuh pasien. Lewat mulut ya? Iya. Oke, lalu bagaimana kelanjutannya? Jadi ketika melakukan bagging itu tangan saya kram karena kan kita memakai masker itu berlapis-lapis. Habis RJP karena saya sudah tidak sanggup, kalau RJP kan kita tidak sanggup kita bisa gantian dengan teman kita yang lainnya. Lalu saya bergantian dengan melakukan bagging. Nah ketika melakukan bagging itu tangan saya benar-benar tidak bisa kembali lagi. Jadi jari ini kan ketika kita memompa, Iya, iya. jadi itu tidak bisa kembali. Itu ternyata karena apa itu? Karena kita memakai masker berlapis-lapis, otomatis kan sangat ketat sekali. Jadi ketika kita memompa seperti ini, terjadi kekeraman di dalam tangan, Oke. jari saya itu mengalami kekeraman. Lalu apa yang Anda lakukan? Ketika itu ya saya cuma dalam hati berseru, saya cuma minta kepada Tuhan, kuatkan saya dan kuatkan si pasien, seperti itu. Jadi saya sebut nama pasien, saya bilang, saya tidak sebut nama di sini, saya bilang, Ibu, kalau memang Ibu bertahan, Ibu harus bangun. Sampai saya berseru kepada Tuhan, ketika misalnya Tuhan ada, membangunkan si pasien ini. Sampai saya bilang sama teman saya sudah tidak kuat. Ini jari saya sudah tidak bisa digerakin lagi. Akhirnya saya duduk, terus saya membuka pelan-pelan jari saya buka satu-satu masker, tapi tidak dengan lapisan yang terakhir. Untuk saya lurusin jari saya, sudah mulai agak enakan, terus saya memakai masker lagi. Ya, tapi mungkin Tuhan berkata lain, pasiennya tidak tertolong. Oh, wow. Begitu sulitnya ya, sampai tangan sendiri harus kram dan kesulitan. Sementara Anda sendiri sedang mengejar untuk menyelamatkan nyawa dari pasien tersebut. Ya, Wow. itu sangat pengalaman yang saya tidak bisa lupakan. Mungkin saya akan kenang. Dan saya pun cerita kepada keluarga saya, dan mereka selalu memberikan kekuatan, tetap harus menjaga kesehatan, karena pasien itu sangat membutuhkan saya. Bukan saya aja, tapi pun juga teman-teman semuanya, para dokter, para perawat, dan tenaga medis lainnya. Tapi apakah setiap hari Anda melihat pasien berguguran di depan mata Anda gitu? Karena satu hari itu bisa sampai 3 kali. Tiga pasien di dalam ruangan saya. Kebetulan kan saya di ruangan HCU, itu ruangan ICU yang non-venti. Artinya mereka hanya memakai monitor saja. Yang benar-benar bed rest, yang mereka sangat total care, yang sangat dibutuhkan bantuan. Membersihkan, memandikan mereka di pagi hari, membersihkan mungkin mereka ada DAB, mungkin mereka ada luka defibrillator karena mereka sering bed rest di tempat tidur. Nah, seperti pasien-pasien seperti itu. Apa perasaan Anda ketika melihat pasien yang Anda layani itu kemudian akhirnya harus berpulang begitu? Perasaan sedih ada, perasaan seperti gagal untuk menyelamatkan dia. Tapi di situ saya juga menguatkan, hidup dan mati kan Tuhan yang semuanya mengaturnya. Saya hanya berusaha menyelamatkan pasien-pasien itu dengan sekuat tenaga saya, dan di situ juga ada kebanggaan bagi saya. Saya masih diberi kesempatan di depan mata saya untuk menyelamatkan dia, walaupun endingnya tinggal Tuhan lagi. Yes. Wow, thank you so much. Terima kasih banyak Nurse Elia Sari sudah berbagi bersama kami dan mau jadi bagian terdepan dalam memerangi COVID-19 ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara, dan terima kasih juga Dr. Denny Sitorus yang juga telah mengorbankan diri untuk melayani saudara-saudara kita di Halmahera, dan mereka boleh saat ini lebih aman situasinya di sana ya. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dan share. Selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Dan pemirsa, sesaat lagi kita juga akan berbincang-bincang dengan seorang umat yang mengalami atau terpapar virus COVID-19 di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.